A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu wassalamu wa mubaraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa in asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadis. Jamaah tadarus Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan kekaguman hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita meminta ampunan, kepada Allah kita meminta agar dihapus segala kesalahan-kesalahan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang menyesatkan dirinya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus bersaksi sekali lagi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus bersaksi sekali lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Hadirin jamaah tadarus Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Muqaddimah kita pada subuh ini adalah alhamdulillah Allah berkenankan usia kita sekarang di hari yang ke 17 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, rezeki yang luas, yang banyak, yang barokah, yang baik, sampailah kita nanti bisa berjumpa dengan hari raya kemenangan kita, hari raya Idul Fitri. Seperti yang saya bicarakan di dalam khutbah tadi, kita harus waspada menjelang hari kemenangan ini. Seperti itu. Harus waspada ya. Jangan sampai di hari kemenangan ini kita sakit misalnya. Di hari kemenangan ini orang lain bersendaguro, bertawariang dengan saudaranya, kita manyun aja misalnya seperti itu. Karena kata Nabi, kaum muslimin itu di hari raya itu harus gembira. Di satu Syawal itu kata Nabi harus bergembira seperti itu. Ya, bersukaria, bersendaguro, bajunya baru, misalnya bajunya bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dompetnya juga tebal, duitnya banyak, bisa infak dan sodako ke anak, ke keponakan, ke tetangga dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan nanti di hari raya seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Makanya bulan Ramadan bulan yang dikabulkan doa-doa. Dijadikanlah kesempatan untuk berdoa kepada Allah.
dalam hal apapun, seperti itu ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bahasan kita kemarin masih tentang Islam, iman dan ihsan ya. Jadi ketika Umi ditanya tentang Islam sudah bisa menjawab. Ketika Umi ditanya tentang iman sudah bisa menjawab. Ketika Umi ditanya tentang ihsan harus sudah bisa menjawabnya, seperti itu. Kemarin kita berbicara tentang iman dan harus setiap kaum muslimin dan muslimah mengetahui dasar-dasar keimanan ini secara garis besar. Kita belajar secara garis besar tentang iman kepada Allah. Di mana Allah? Aina billah, siapa itu Allah? Umi sudah belajar. Kemudian Umi sudah belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Apa yang harus diketahui apabila kita menyatakan diri beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Kita harus tahu jumlahnya malaikat tersebut. Kita harus tahu nama-nama malaikat tersebut yang ada di dalam Al-Quran yang Allah beritakan. Dan kita tahu tugas-tugasnya malaikat tersebut sehingga kita waspada. Seperti itu. Di dalam diri kita ada malaikat pengawas, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Jadi kalau Umi dalam berkesendirian kemudian berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, karena Umi sudah tahu ada malaikat pengawas, akhirnya tidak jadi bermaksiatnya kepada Allah. Nah, seperti itu pengetahuan kita harus sampai di situ. Kemudian kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Umi harus tahu kitab kita ini apa? Al-Quran. Juga Allah menerangkan di dalam Al-Quran, menurunkan kitab juga kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Contoh, Allah menurunkan kitab kepada Nabi Daud, kitabnya apa? Zabur. Kepada Nabi Musa, kitabnya apa? Taurat. Kemudian kepada Nabi Isa, kitabnya apa? Kepada Nabi Ibrahim, kitabnya ya, suhuf, ya, lembaran-lembaran, seperti itu. Umi harus tahu pengetahuan iman kepada kitabnya Allah itu seperti. Terlebih kita sebagai kaum muslimin, kitab kita adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah kumpulan dari sari-sari kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah kita iman kemarin kepada hari kiamat. Iman kepada Rasul, ya. Nah, sejauh mana kita mengetahui iman kepada Rasulullah itu, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada utusan-utusan Allah? Kita harus mengetahui berapa jumlah nabi dan rasul. Ada di dalam Al-Quran Allah sebutkan, dan ada juga diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Minimal kita mengetahui jumlah nabi, 25 nabi dan rasul. Berikut namanya. Terlebih Umi harus tahu siapa nabi kita. Engkau orang Islam, Nabi Nasrani tanya kau siapa nabi kita? Tidak tahu misalnya. Sangat parah berarti kalau begitu. Ya. Umi harus tahu selain nabi kita siapa nabi sebelumnya, harus tahu. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi yang lainnya dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba siapa yang tahu nabi yang ditelan oleh ikan paus, nabi apa namanya? Nabi Yunus. Ada pelajaran yang terpenting Nabi Yunus. Coba apa? Pelajaran yang terpenting dari kisah Nabi Yunus. Nabi yang meninggalkan umatnya, dia karena kesal betul sama Allah. Ya. Setelah ke apa? Yang terpenting dari pelajaran Nabi Yunus yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, yaitu tentang kesabaran Nabi Yunus.
dia manehanana dileg-leg ku lauk nu sagede teh bisa gede gunung nih lauk teh. Apa segede gunung ya? Ya, iya segede gunung lauk teh. Jadi zaman dulu mah ikan paus teh gara gede. Bayangkeun ku umi aya lauk sagede gunung kira-kira sagede kumaha eta lauk mi. Jadi cicing tah dina peujit lauk teh Nabi Yunus teh mi. Nah, diuji oleh Allah Nabi Yunus seperti itu. Ya. Nah, kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Apa doanya tadi Bu Cucu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa keinginan Nabi Yunus pada waktu itu? Dia ingin ampuni segala dosanya. Satu keinginan Nabi Yunus, hayang keluar tina lauk eta. Karena dia sudah Ingin keluar dari perhentikan itu. Hanya satu. Jadi artinya apa kata ulama? Kalau kita ingin doanya dikabul, kita harus fokus dengan keinginan kita nih. Umi hayang beunghar, hayang loba duit misalnya. Umi fokus minta kepada Allah, nanti oleh Allah dibukakan jalan. Apakah nanti ada yang datang kepada Umi yang ngasih modal misalnya? Apa ada yang datang sama Umi nanti yang ngajak bisnis, mitra bisnis seperti itu? Kan begitu logikanya. Atau misalnya Umi ingin anaknya punya jodoh, berdoa kepada Allah, fokus kepada mencari jodoh untuk anak Umi. Nanti Allah akan datangkan calonnya. Lewat siapa? Lewat teman Umi. Ya, apalagi sekarang lewat medsos misalnya ya. Fokus, Umi berdoa kepada Allah. Ya, Umi juga nanti lewat kajian-kajian ketemu dengan Ibu Unon, ternyata Bu Unon stok perawannya banyak, misalnya begitu ya. Karena anak kita anaknya laki-laki, misalnya seperti itu. Jadi ketika berdoa Allah akan bukakan, ya seperti itu. Seperti saya, ada yang mau ngajak bisnis, saya bingung kemana ini. Saya berdoa kepada Allah, ya agar saya punya tahu lawannya si penjual ini kan pembeli lawannya nih. Gitu. Saya cari berdoa kepada Allah seperti itu. Akhirnya ketemu buyer Jakarta, Solo, Jogja ya. Kata saya kalau Anda punya duit tolong dong video call duitnya. Masya Allah duitnya itu di meja Bu. Masya Allah 20 meter, 30 meter ya. Ini benar ini ya, ini benar. Ada duitnya jelas. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam kalau palsu atau tidak. Gitu seperti itu. Karena dia dapat informasi. Saya berdoa ya Allah, saya tidak punya ilmu untuk ini. Saya berdoa terus seperti itu. Ya, karena saya ini pengacara seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan terhimpit, maka doanya la ilaha